berarti itu bisa tahu kok ceritanya itu gimana sih Pak waktu itu? Ya sebenarnya gini, ya mungkin bisa jadi dengan satu kebiasaan orang dulu, ataupun juga mungkin hal-hal yang mereka pahami daripada struktur tanah, ya struktur tempat yang memang memungkinkan dari tempat itu atau tanah itu bila digali sekian kedalamannya bisa mengeluarkan air. Mungkin dengan metode-metode yang mereka lakukan demikian, jadi memungkinkan air sumber yang ada di tempat ini memang nggak bisa kering gitu. Artinya memang betul sumber yang hidup gitu. Kan mata air itu kan di setiap sumber itu memang ada yang sumbernya nggak pernah berhenti gitu, nggak pernah kering gitu. Walaupun di musim kemarau, ya walaupun di musim kemarau itu nggak kering, berarti kan sumber mata air itu hidup gitu. Ya tersambung dengan pusat air yang ada di dalam tanah. Nah mungkin juga tempat ini ya seperti itulah dibuatnya gitu oleh orang-orang dulu dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Tapi ini sempat dijadikan sebagai sumber air minum juga nggak sih? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah Tapi pernah diukur seperti pH seperti itu? Belum pernah. Oh belum pernah juga. Tapi ada sumur yang di dalam masjid ini yang kebeningan atau kejernihannya itu hampir bisa dibilang mendekati kesempurnaan. Oh di belakang itu di belakang ya, di sumur, tapi sumur biasa ya, sumur galian gitu. Nah itu kedalamannya cukup lumayan, ada sekitar 5-6 meteran, 5-6 meter. Dan itu jernihnya luar biasa. Dan itu yang kita gunakan sekarang. Untuk berwudu gitu. Dari pam juga ya Pak ya? Bukan. Luar biasa. Di Pak Kojan ini yang tempat wudunya masih seperti ini. Bahkan ini tempat ya kalau dulu ya anak-anak dulu gitu ya, termasuk saya sendiri, tapi yang bukan yang di sini. Kalau yang di sini dikesankannya lebih angker. Kalau dulu di masa saya masih kecil. Nah, ada musola satu di dekat Pekojan 3. Itu malah digunakan buat kita berenang. Jadi kita belajar berenang ya di kolam seperti ini. Ya paling nanti kalau ketemu pengurus, ketemu yang orang dewasa, jadi omelin kita kabur. Ya, jadi musola satu lagi yang di Pekojan 1 Gang 3. Nah itu tempat wudunya masih ada seperti ini. Tapi lebih kecil, lebih besar. Berarti nggak ada yang tahu Ustaz ini sumber airnya awal tuh dari mana tiba-tiba Ini sudah? mata air. Oh. Ini pernah saya kuras kurang lebih 3 kali. Saya pernah kuras 3 kali. Saya kuras, kemudian saya angkatin lumpurnya, kita bersihkan barang-barang apa yang di dalamnya, banyak yang terjatuh-jatuh gitu orangnya. Jadi kita kuras 2 kali, kemudian dalam hitungan beberapa jam penuh lagi. Oh, Masya Allah. Karena memang mata air itu sendiri. Jadi ini kalau kering sedikit aja, kita pakai gitu banyak gitu. Kita awalnya kesedot gitu. Tapi kalau mesin ini mah enggak artinya nggak ngejar gitu. Jadi kesedot walaupun banyak tetap air ini nambah terus. Mesin jet pompa yang lebih besar, nah itu kan lebih cepat, dia punya debit terkurasnya. Nah itu kita bisa lihat langsung mata air yang keluar dari tembok-tembok sini. Oh, keluarnya dari tembok-tembok? Iya, ada dari tembok. Oh ngerembes gitu Pak Ustadz? Iya. Wah, awal mula mata airnya nggak tahu tapi Ustadz sampai saat ini? Ya nggak ada. Oh, keluar begitu saja Ya, Ustadz? jadi dia Masya Allah. seperti kayak kita umpamanya gini, gali sumur gitu ya. Kita gali sumur biasanya kan orang sampai menemukan mata air gitu, di sumur itu. Kan setelah itu didiamkan gitu. Betul. Nah kan gitu. Nah ini juga begitu. Ini kedalaman hanya 1,80 meter, jauh daripada sumur. Sumur itu kan kedalamannya minimal 5 meter gitu ya. Kalau sumur. Nah, kalau ini kedalaman hanya 1 meter ya 70-an lah. Ya 1 meter 70-an. Terus dengan kondisi mata airnya yang cukup Masya Allah luar biasa. Pernah sampai setinggi apa Ustadz? Paling tinggi? Ya kalau dibandingin sama air hujan ya segini. Oh. Tapi kalau nggak ada hujan, normal aja. Ini mata airnya segini aja. Nggak turun nggak naik? Nggak turun.
Kurang Udah lebih segini. berapa ukurannya, berapa meter kurang lebih ini? Dari Kedalamannya? bawah. Heeh. Kalau dari bawah kemari sekarang kurang lebih ada 2 meteran. 2 meteran. 2 meter maksud? Iya. Sorry. Kalau ukuran dari dasar ya, dari dasar sampai ke permukaan air ini kurang lebih 2 meter. Tapi ini untuk mata air sendiri tuh ada khasiatnya nggak sih? Maksudnya apa? Cuman untuk berwudu aja atau sempat ada buat apa gitu? Ya kalau misalnya kita ambil pelajaran atau hikmah dalam hukum air berwudu gitu, itu kan walaupun air berwudu itu sifatnya kalau setelah membilas yang rukun itu airnya menjadi mustakmal. Tapi air mustakmal itu kalau kita kumpulin ya menjadi air yang besar jumlahnya, menjadi ukuran yang sudah memasuki standar 2 pula, maka air itu menjadi tahur kembali. Nah, jadi suci. Nah, air yang digunakan untuk bersuci, nah, terlebih oleh orang-orang yang memiliki satu kelebihan umpamanya gitu. Jadi yang berwudu bukan orang yang biasa gitu. Nah, yang berwudu orang yang berbeda gitu, yang mempunyai sesuatu hal kelebihan dalam tubuhnya atau dalam ketaatannya kepada Allah. Nah, air yang sisanya itu bermanfaat biasanya. Jadi sebenarnya kalau air ini dulu ya, dan mungkin sampai sekarang digunakan dengan keyakinan bahwasanya air ini menjadi obat, air ini menjadi sesuatu bermanfaat buat kesehatan, dan maka itu akan berguna biasanya. Karena yang menggunakan air ini bukan 1-2 orang, tapi mungkin ribuan orang ya yang ada dari zaman dulu sampai saat ini. Yang menemukan pertama kali siapa sih Ustaz? Apakah ada atau Nggak ada, nggak kita ada? nggak tertulis. Yang pasti orang dulu mereka membuat rumah ibadah, musola ataupun masjid, dan mereka membuat satu tempat yang digunakan untuk bersuci. Ya, cuman mereka lebih mengarah kepada penghematan gitu, penghematan dalam menggunakan air, karena air yang digunakan pasti berkali-kali. Nah, maka dengan seperti ini air nggak ada yang terbuang. Nah, Pak, katanya magicnya Pak, mohon maaf ya, kita nggak tahu apa enggaknya. Ini kan posisinya kalau di daerah sini tuh kan untuk 1,5 meter kedalaman itu kan Pak, Belum ada sumber. nggak ada sumber. Nah, ini terjadi alih